Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Di video kali ini saya akan menunjukkan hasil project yang sudah saya buat yang berjudul Staycation. Jadi project ini saya buat itu berdasarkan hasil belajar dari kelas Build with Angga. Yang kelasnya itu seperti ini, Full Stack JavaScript Developer untuk website travel. Di dalam kelas ini kita diajarkan dari dasar bagaimana cara membuat sebuah website travel menggunakan React.js dan juga Bootstrap untuk tampilan front-end-nya, dan untuk back-end-nya sendiri itu menggunakan Node.js dan Express.js sebagai library untuk membuat API-nya. Kelas ini udah lama rilis, sekitar tahun 2020, dimana saat itu untuk teknologi Munstack itu sangat dicari-cari kelasnya untuk dipelajari oleh developer karena hal tersebut masih sangat baru. Nah, di kelas ini sendiri juga kita diajarkan oleh mentor Angga Rizky yang akan membuat tampilan Figma-nya atau desainnya. Kemudian ada Mas Yein ini yang akan mengajari kita untuk membuat tampilan websitenya. Lalu ada Mas Elvin sebagai backend-nya yang akan mengajar materi backend-nya. Nah, di kelas ini juga kita tidak hanya diajarkan bagaimana cara membuat aplikasinya, tetapi kita diajarkan untuk bagaimana kita melakukan riset terlebih dahulu dari step by step untuk merancang sebuah website begitu. Mulai dari arsitekturnya, kemudian kita harus riset terkait website yang lain yang punya kategori yang sama, yaitu travel. Terus kita juga mulai merancang tampilan Figma-nya mulai dari awal, dari wireframe-nya, kemudian kita mulai menyusun tampilan-tampilannya sehingga menjadi sebuah tampilan yang menarik yang bisa ditunjukkan oleh ke klien. Oke, jadi dari kelas ini saya sudah membuat sebuah website yang sama persis dengan yang diajarkan di kelas tersebut, tapi di sini saya menggunakan Next.js dan juga Tailwind untuk menyusun tampilan front-end-nya. Dan untuk back-end-nya saya masih menggunakan teknologi yang sama, yaitu Node.js dan juga Express.js. Jadi di tampilan awalnya, Project Staycation ini akan menampilkan landing page di mana ada tampilan navigasinya di paling atas, kemudian ada tampilan hero. Di sini dia akan menampilkan informasi seperti title, kemudian deskripsi, lalu ada tombol actionnya. Untuk saat ini tombol action ini belum mengarah ke tampilan lain gitu. Kemudian ada informasi tambahan seperti jumlah traveler, kemudian treasure-nya seperti apa, dan ada citiesnya berapa gitu. Nah, semua datanya ini itu didapatkan dari service kita. Kemudian di bagian bawah juga terdapat tampilan penginapan yang tersedia, dan ini sudah difilter berdasarkan yang paling banyak dipilih. Nah, itu ada field dari backend yang nentuin apakah ini datanya banyak dipilih atau tidak. Kemudian di bagian bawahnya juga kita menampilkan banyak kelompok kategori dari berbagai macam penginapan. Mulai ada house with view to backyard, lalu ada yang tampilannya itu living roomnya gede, kemudian yang ada dapurnya juga seperti itu. Nah, semuanya ini datanya saya ambil dari service kita, dari backend, jadi semuanya udah terintegrasi. Kemudian di bagian paling bawah itu ada tampilan testimonial, sama seperti data-data sebelumnya, ini juga sudah mengambil data dari backend. Jadi seperti itu. Lalu terakhir ada section untuk footer. Nah, ini hanya informasi tambahan dan beberapa menu yang saat ini belum bisa dinavigasi ke halaman apa aja. Dan website ini juga sudah dibuat responsif untuk di berbagai tampilan layar. Misalnya kita coba lihat tampilannya di desktop, itu di ukuran 600-an. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, lalu kalau di mobile itu di ukuran 300, itu kurang lebih seperti ini. Jadi semuanya sudah responsif. Begitu teman-teman. Lalu kita juga bisa masuk ke halaman detail dari setiap penginapannya. Misalnya contoh kita pilih Silver Rain, ini bakal dinavigasikan ke halaman detail. Untuk tampilan loadingnya seperti itu, dan dia akan menampilkan informasi dari penginapan tersebut.
mulai dari judulnya, lalu ada galeri gambarnya, kemudian ada description, lalu fitur-fitur yang ada di dalam penginapan tersebut. Kemudian di sebelah kanan ada form untuk booking. Ini juga datanya sudah terintegrasi dengan data dari backend. Lalu di bawahnya ada tambahan informasi seperti hal-hal yang bisa dilakukan di sana, misalnya gitu. Kemudian ada tampilan testimonial juga. Dan ini adalah tampilan untuk ketika user mau melakukan booking penginapan ini. Saya contoh dia mau booking 3 malam, 3 atau 4 malam gitu, dari tanggal 18 sampai 21 misalnya. Kemudian nanti usernya bisa melakukan booking menggunakan tombol ini. Dan di sini juga kita akan menampilkan informasi berapa yang akan dia bayar berdasarkan jumlah malam yang sudah ditentukan gitu. Nah, ini kalau usernya klik tombol bookingnya, nanti akan diarahkan ke halaman form untuk mengisi informasi. Nah, di sini akan ada 3 step. Jadi user akan mengisi data-data informasinya terlebih dahulu. Di sebelah kirinya juga ini akan menampilkan penginapan yang sudah dipilih tadi dan jumlah malamnya sudah disesuaikan dengan pilihan user tadi. Misalnya contoh kita isi namanya misalnya Muhammad, yang last name-nya Fazrin Madu, emailnya Fazrin Madu, kemudian misalnya nomornya 08123456. Kemudian kalau kita continue, dia akan next ke halaman payment. Ini ada informasi banknya dan jumlah pajaknya. Nah, kalau kita melakukan upload untuk bukti transfer, kita juga bisa pilih secara manual teman-teman. Misalnya untuk ini kita bisa bikin screenshot seperti ini dulu buat dummy ya. Kemudian misalnya asal banknya kita pilih BRI, kemudian nama pengirimnya Aan, lalu bukti transfernya kita pilih screenshotan tadi. Oke, seperti ini. Kemudian kalau kita continue lagi, kita akan masuk ke halaman booking complete. Nah, ini akan menampilkan sebuah ilustrasi seperti ini dan beberapa deskripsi. Seperti itu teman-teman untuk tampilan utama dari project staycation ini. Kemudian kalau kita tekan back to home, kita akan kembali ke halaman landing page tadi. Seperti itu. Kemudian dari kelas ini juga kita belajar bagaimana cara membuat admin panel. Di sini kita udah ada tampilan adminnya. Jadi kalau teman-teman mengikuti materi backendnya, kita akan membuat tampilan untuk admin. Ini misalnya kita coba login dulu. Saya akan tunjukkan beberapa tampilannya. Oke, di sini ada tampilan dashboard, lalu ada kategori. Di kategori kita bisa melakukan CRUD untuk menambahkan edit dan delete. Kemudian ada bank juga sama, kita bisa melakukan tambah bank, edit bank, kemudian delete bank seperti itu. Kemudian di item ini kita juga bisa mengedit data-data stay kita tadi. Tuh, ini ada banyak ya. Kita bisa pilih data-datanya yang mana yang mau diedit atau kita bisa menambahkan data baru. Nah, di sini aku mau tunjukin menu bookingnya. Jadi nanti data booking itu masih proses paymentnya itu masih dilakukan secara manual teman-teman. Jadi di sini belum ada sistem yang mengatur biar pembayarannya itu bisa dilakukan otomatis dari user ke sistem. Jadi secara manual si admin ini perlu melakukan konfirmasi kalau misalnya ada proses booking tadi. Nah, proses booking kita di tanggal 18 ini kalau kita preview, sessionnya habis, kita login dulu. Ini masih singkat banget ya sessionnya. Kita preview. Nah, ini dia hasil booking kita tadi. Jadi kita bisa pilih reject atau konfirmasi untuk meneruskan proses transaksinya. Nah, kita klik konfirmasi. Oke, jadinya statusnya nanti berubah jadi accept. Oke, seperti itu untuk project admin panel dari sisi backendnya. Kurang lebih begitu untuk project staycation-nya. Masih ada banyak yang perlu kita improve dari project ini. Misalnya dari sisi front end-nya kita bisa menambahkan beberapa halaman untuk menghubungkan beberapa link yang belum navigasi ke halaman apapun begitu. Dan juga mungkin kita bisa menerapkan
filter atau pencarian untuk memudahkan user ketika memilih penginapan begitu by kategori. Dan untuk sisi backend-nya mungkin kedepannya kita akan coba integrasikan dengan payment gateway. Oke teman-teman, begitu saja untuk showcase project kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.